Begitu juga semua orang. Tolong tunggu beberapa menit lagi. Pertama-tama, Selamat datang kepada Tuan Li Chuan, dia baru saja kembali ke Shanghai untuk bekerja. dia akan memimpin pemeriksaan langkah terakhir. Sketsa musim 3 dan 4. Saya ingin menekankan satu hal bahwa, karena masalah kesehatannya, Tuan Li Chuan hanya bekerja selama 3 jam sehari. Jika ada masalah, tolong temui dia dalam waktu 3 jam tersebut. Mohon jangan mengganggunya di luar batas waktu itu. Li Chuan katakan sesuatu kepada mereka. Terima kasih. Silakan datang ke gedung Huisian pukul 7 malam ini. Saya mengundang semua orang untuk makan malam. Kalian juga boleh membawa anggota keluarga dan teman-teman untuk bergabung. Jika ada rekan kerja kita yang belum datang kemari, Tolong beritahu mereka. Ayo pergi. Apa kalian melihat dasi yang dipakai Li Chuan hari ini? Begitu elegan. Saya hanya melihatnya sekilas tapi langsung bersinar. Bagi saya jas yang dia kenakan lebih menarik. Saya sudah mempelajarinya setengah hari, tapi masih belum bisa mengetahui bahannya. Saya sedang memikirkan hidangan apa yang harus dipesan malam ini. Konon abalon di gedung Huisian adalah yang terbaik. Saya sudah ke sana 2 kali tapi tak pernah berani memesannya. IMA, kenapa kamu tidak bicara apa-apa? Tidak tahu mau bilang apa. Akhir-akhir ini banyak sekali pekerjaan. Saya tidak punya waktu untuk ngobrol tentang pria tampan. Hari ini saya baru saja mendapat 4 kartu spa. Pemiliknya baru menggunakan sepertiganya. Mau ambil? Nanti saya serahkan. Apa kamu tidak malu rugi? Mau 4 kartu spa? Kalau gratis aku mau. gratis? Apakah kamu tahu satu kartu seperti ini harganya? Bisa mencapai 8.000 yen. 8 yuan? Oke, misalkan kamu bisa dapat satu kartu dengan harga 3.000 yen. Maka 4 kartu akan total menjadi 12.000 yen. Gimana? Mau ambil semuanya? 12.000 yen? Serius? Aku tidak pacaran dengan pria kayak aku, tidak butuh itu. 2.000 yen untuk satu kartu? Aku mau satu, aku juga ingin pakai. Siapa tahu bisa memperbaiki kulit berminyakku. Kamu mau? Enggak, punyaku masih berlaku. Ada apaan nih? Pertimbangkanlah, hanya 2.000 yen untuk satu kartu. Terima kasih, aku tidak butuh. Aku belum pernah pergi ke spa untuk perawatan kecantikan sebelumnya. Kalau begitu berikan aku 2 kartu ini, aku akan bayar besok. Emma, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk melepaskan semua kejayaan itu? Aku dengar kamu sudah menolak lamaran itu ya? Kamu berhasil melarikan diri. Tapi apakah kamu tidak membawa harta apapun? Seluruh pasukan menderita kekalahan meninggalkan prajurit untuk menyelamatkan komandan. Tidak masalah. Nanti aku akan mengembangkan karir sebagai ahli kecantikan yang berpengetahuan. Dalam 3 tahun ke depan aku akan memulai lembaran baru. Menjadi wanita hebat lagi. Ucapan yang bagus. Apakah ada yang memperhatikan Wang Li Chuan belakangan ini? Sepertinya dia sulit berjalan. Sepertinya penyakitnya sekarang tidak bisa dianggap enteng. Jujur kadang aku ingin menyarankannya. Untuk menggunakan 2 tongkat untuk berjalan itu lebih baik. Benar, aku juga menyadari bahwa kesehatannya belum pulih sepenuhnya. Setelah rapat biasa hari ini, Dia kembali ke kantornya dan tidak keluar lagi. aku meneleponnya beberapa kali. Tapi dia tidak menjawab. Kamu lihat, dia bahkan belum keluar untuk makan siang. Mungkinkah ada yang salah? Aku juga tidak tahu. Tanpa izinnya, aku tidak bisa masuk ke kantornya. Kebetulan aku punya beberapa dokumen terjemahan yang perlu diperiksa olehnya. Aku akan datang mencarinya, boleh kan? Xie Xiaoqiu. Duduklah. Mengapa kamu memandangiku seperti itu? Kalian semua tahu bahwa dia punya penyakit yang sangat serius. Bagaimana jika dia pingsan di kantor? Bahkan begitu itu masih bukan urusanmu. Aku pikir, sebaiknya kita melaporkannya ke Tuan Zhang. Aku masih ingin pergi dan melihat langsung sendiri. Li Chuan! Li Chuan, ada apa? Li Chuan, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan berdiri dulu, duduk di lantai sebentar. Berdiri sekarang akan membuatmu pusing. Lebih baik bersandar padaku. Jadi, Mengapa kamu mencariku? karena aku melihat wajah dan gerakanmu, aku sangat khawatir. Bisakah kita pergi ke rumah sakit? Aku tidak akan pergi. Jika tidak ada masalah, jangan mencariku lagi. Oke, jangan pergi ke rumah sakit. X2, aku akan tetap di sini. Jika ada sesuatu yang terjadi, bisa membantumu.
Jadi bisakah kamu pergi keluar untuk mengambil segelas jus buah untukku? Oke, biar aku bantu kamu berdiri dan duduk di sofa. Hati-hati. Sekarang aku akan pergi untuk mengambil segelas jus buah. Tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Mr. Wang sedang beristirahat, dia tidak ingin bertemu siapapun. Dia menyuruhku untuk mengambil jus buah untuknya. Tolong berikan padaku. Mr. Wang menekankan bahwa dia tidak ingin bertemu siapapun. Kamu sebaiknya kembali bekerja. Pergi sekarang. Jam kerja sudah selesai. Mengapa kamu belum pulang? Bisakah kamu menungguku sebentar? Lalu kita pergi makan malam bersama? Maafkan aku. Sikapku siang tadi tidak baik. Maafkan aku. Kamu lihat. Kelapa yang kamu berikan padaku. Aku sudah minum setengahnya. Aku akan minum sisanya malam ini. Sudah lama dibuka, bagaimana bisa masih segar untuk diminum sampai malam? Kamu muntah begitu keras siang tadi. Apakah tidak apa-apa jika kamu makan seafood untuk makan malam? Justru karena muntah itu yang membuatku ingin makan. Aku harus mengisi kembali semua nutrisi yang keluar karena muntah. Aku harus makan lebih banyak. Kamu lihat kamu semakin kurus. Kamu seharusnya tidak pergi bekerja lagi. Kamu sebaiknya beristirahat sekarang. Saya tidur sepanjang siang. Kamu lihat kamu terlihat seperti kehilangan banyak berat badan. Xiao Qiu. Kamu masih tetap sama. Masih seperti dulu. Saya harap kamu bisa memiliki beberapa perubahan. Kamu juga tetap tidak berubah, menjaga jarak yang semakin jauh dariku. Kamu pasti di rumah tadi malam. Mengapa kamu tidak menemuiku? Tolong jangan pedulikan aku lagi. Tapi kamu lihat kamu sekarang sangat lemah. Mengapa akhir-akhir ini kamu tidak marah? Tidak. Aku yang membuatmu tidak bisa menjadi lebih baik dan bahkan mudah sakit. Aku tidak akan marah lagi. Jika kamu tidak marah lagi, maka aku tidak bisa bertengkar denganmu. Aku akan membuatmu tidak bisa bertengkar denganku lagi. Mari kita angkat gelas untuk menyambut Tuan Lichuan dengan kembalinya ke perusahaan GMF Shanghai. Ayo mari kita bersulang. Baik. Bersulang. GMF benar-benar perusahaan besar. Hanya resepsi untuk staf tapi semua hidangan sangat lezat. Tampaknya Jiutong kita tidak bisa menyanyinya. Lihat di cermin. Kamu harus makan lebih banyak kubis.
Sweet lotus ini sangat cocok untukmu makan lebih banyak. Untukmu Xiao Qiu. Apa kamu sedang menjilatku? Beredar kabar bahwa uang yang diberikan Fang Xi kepadamu. Semua kamu tolak. Dan kamu transfer semuanya ke keponakan Fang Xi. Benar, aku tidak membutuhkannya. Ibumu meninggal. Apakah jumlah uang itu mengganggumu? Mengapa kamu tidak membutuhkannya? Selain itu, dengan jumlah uang itu, kamu bisa dengan mudah hidup dalam kemewahan. Kamu ingin bekerja di perusahaan dagang besar bukan? Kamu ingin bekerja untuk perusahaan Jiu Tongkan. Sekarang ibumu memberimu tangga ini, mengapa kamu tidak mengambilnya? Dia juga berhutang banyak padamu. Bahkan ketika kamu mengambil uangnya, tidak ada yang mengganggu. Aku merasa terganggu. Jika kamu tidak terganggu, mengapa kamu tidak mau menerima untuk menikah dengan Ding Wei? Apakah ini berhubungan denganmu? Mereka semua sama satu sama lain. Jika itu bukan uangmu, kamu tidak akan mau mengambilnya. Bahkan jika kamu mengambilnya, kamu tidak akan merasa nyaman untuk membelanjakannya. Baiklah. Kamu sebaiknya tetap makan lebih banyak makanan vegetarian. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi, tidak ada gunanya berbicara dengan orang sepertimu. Bahkan ketika diberi uang kamu masih tidak membutuhkannya. Kamu bisa tidak serakah akan ketenaran dan kekayaan. Tapi itu mengharuskanmu untuk logis dan praktis. Baiklah, sekarang apapun yang aku katakan, semuanya seperti air di punggung bebek bagimu bukan? Baiklah. Annie, katakan sesuatu padanya. Hanya kata-katamu yang bisa membujuknya sekarang. Apa yang kamu katakan? Rene, Kamu baik-baik saja? Xiao Hua, maaf aku harus keluar sebentar. Kamu baik-baik saja? Ya jangan khawatir. Xiao Qiu. Aku akan jalan-jalan dengan teman-teman terbaikku minggu depan. Kita akan memancing di pinggiran kota, juga akan ada barbecue. Kamu mau ikut denganku? Ya. Apakah kita perlu membawa sesuatu yang lain? Tidak perlu, mereka sudah menyiapkan semuanya. Bawa saja kami untuk datang. Sepertinya tidak sopan, bisakah aku membawa masakan terbaikku? Kamu juga punya masakan terbaik? Itu adalah semut memanjat pohon. Sebenarnya itu adalah daging cincang yang ditumis dengan mie. Itu adalah spesialisasi dari Yunnan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa tanya Jing Wen. Masakan semut memanjat pohon, Xiao Qiu tidak begitu enak. Rasanya seperti kamu sedang makan sekumpulan semut. Jangan bicara sembarangan, itu merusak reputasiku. Baiklah, aku ingin mencoba makan semut memanjat pohon. Bawa saja. Bersulang. Ayo. Perseleng, perseleng. Mari kita habiskan. Cheers! Cheers! Kenapa dia lama sekali? Aku ke toilet. Oke. Waiter bisa bantu saya? Dan pergi ke WC pria untuk membantu saya memeriksa sesuatu. Teman saya sudah masuk ke toilet selama sekitar 20 menit. Dia belum keluar. Bisakah kamu pergi dan memeriksanya untuk saya? Beberapa menit yang lalu saya lihat seorang pria yang muntah-muntah di dalam. Mungkin dia mabuk. Lalu saya tanya, apakah dia butuh bantuan saya? Dia bilang tidak. Bisakah kamu masuk dan memeriksanya untuk saya? Tolong, jika dia tidak bisa berjalan, tolong bantu dia keluar. Ini sangat serius, saya harus membawanya ke rumah sakit. Oke, oke. Tolong, Pak. Li Chuan, Aku baik-baik saja. mau duduk di sana sebentar? Kamu baik-baik saja? Tidak usah khawatir. Saya harus minum obat. Bisa bawakan saya air? Kamu tidak bisa minum air sekarang, itu akan membuatmu muntah. Tidak apa-apa. Mungkin itu reaksi obat. Saya perlu minum obat ini. Oke. Tunggu sebentar, saya akan bawakan air. Ini dia. Terima kasih. Minum sedikit saja. Li Chuan, Li Chuan. Apa yang terjadi padanya? Dia terus muntah.
Kamu tetap di sini bersamanya, saya akan telepon sopir. Oke. Bantu dia berdiri. Apakah dia perlu ke rumah sakit? Sekarang tidak mungkin, itu hanya reaksi obat. Ayo hati-hati. Mr. Wang Lichuan, perhatikan kaki. Saya akan ambil tas tangan, saya akan menemani kalian. Oke, sampai jumpa di mobil. Oke, ambil tongkatnya, hati-hati. Oke. Coba yang ini. Kita belum selesai makan malam, kamu mau kemana? Lichuan tidak enak badan, aku harus pergi. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Xiao Qiu. Xiao Qiu, sini cepat. Investasimu pada Xiao Qiu benar-benar salah. Kamu benar-benar tidak ada tempat di pikirannya. Li Chuan sangat tidak masuk akal. Dia bilang dia tidak akan kembali. Kenapa tiba-tiba dia kembali? Aku benar-benar ingin mematahkan kakinya. Sehingga dia tidak bisa datang untuk mengolok-olok Xiao Qiu lagi. Jangan keras kepala. Aku melihat usahamu untuknya tidak membuahkan hasil. Aku juga merasa kasihan padamu. Lihat apa ini? Sudah lama, kenapa tidak kamu buang saja? Ketika kamu memberiku ini, jujur aku merasa sangat marah. Aku tidak percaya kamu berani memberiku sesuatu seperti ini. Aku bahkan merasa terlalu malu untuk memakainya. Tapi kemudian setelah dipikir-pikir, aku menyadari meskipun kamu tidak punya banyak uang saat itu, kamu tetap memberikannya padaku, yang sebenarnya tidak mudah bagimu. Kenapa kamu memakainya sekarang? Mau menikah denganku? Kamu setuju? Tidak, aku tidak mau. Aku sendiri merasa sangat malu dengan kemampuanku yang menjauhkan 1.800 mil. Dari mimpimu akan kekuasaan dan kekayaan. Baiklah, kamu bisa terus mengejar yang lain. Ketika kamu patah hati, datanglah mencariku, aku akan menunggumu. Terima kasih. Hubungan kita sudah berakhir. Kita tidak seharusnya saling menahan. Biarkan masing-masing dari kita pergi dengan caranya sendiri. Baiklah Xiao Guan. Sangat sulit bagiku untuk mendapatkan keberanian untuk melamarmu sekali, tapi tidak terduga aku ditolak olehmu. Kamu merasa puas? Ayo kita kembali makan malam. Dia sudah pergi. Hari ini dia terus muntah sangat keras, dia sudah muntah 2 kali. Minum obat setiap hari. Sangat dan sangat mempengaruhi perutnya. Bisakah dia berhenti meminumnya? Itu harus jika dia muntah banyak. Dia harus minum obat yang berbeda lalu muntah lagi. Efek samping obat ini akan menyebabkan tekanan darah rendah, pusing dan sakit kepala. Jadi dia mencoba untuk tidak meminumnya. Jika muntah terjadi terus seperti sekarang, bagaimana dia bisa makan? Li Chuan benar-benar keras kepala. Muntah makan. Jumlah kali dia harus makan per hari tak terhitung. Oleh karena itu dia tidak terlihat begitu kurus. Jika tidak, dia akan menjadi hantu tulang putih sekarang. Kesehatannya sampai sekarang sebenarnya belum banyak membaik. Mengapa kamu masih membiarkannya kembali ke Shanghai? Ada begitu banyak pekerjaan di Shanghai. Dia tidak bisa memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Dia yang bersikeras untuk kembali. Li Chuan, kamu harus segera sembuh. Setelah berhasil sembuh, kamu harus segera kembali, mengerti? Jika kamu tidak kembali, biar aku beritahu kamu. Aku akan pergi ke Zurich dan memposting berita untuk mencarimu pasti. Aku akan kembali. Aku akan membawakanmu coklat. Li Chuan kembali. Sebenarnya karena dia menepati janjinya.
Tapi Li Chuan, bodohnya kamu. Janji yang tidak perlu itu tidak sepenting orang yang berjanji. Aku akan mencoba menasihatinya. Tidak perlu. Dia tidak akan kembali ke Swiss. Dia berkata bahwa dia mencintai tempat ini. Dia akan tinggal di sini seumur hidupnya. Ya sudah sangat larut sekarang. Biarkan sopir mengantarmu pulang. Aku tidak bisa tenang, aku ingin berada di sisinya. Li Chuan tidak akan setuju. Tapi dia sedang tidur. Oke, jadi aku menyerahkannya padamu. Ji Chuan akan segera kembali. Tempat kami sangat dekat dengan tempatmu. Telepon aku jika ada sesuatu ya. Bagaimana dia? Dia muntah berkali-kali hari ini. Sudah minum obat belum? Sudah. Sudah larut, kamu harus pulang sekarang. Saya bisa merawatnya, tidak apa-apa. Saya ingin punya lebih banyak waktu bersamanya. Bolehkah? Jadi saya di kamar sebelah, beritahu saya jika perlu. Kamu sudah bangun. Xiao Qiu. Kenapa kamu masih di sini? Kamu muntah banyak hari ini, jadi saya tinggal di sini bersamamu. Saya muntah. Ayo. Minum susu ya. Dalam beberapa jam terakhir, kamu tidur dengan nyenyak. Sedikit demi sedikit. Kamu masih di sini sejak tadi. Untuk apa? Hanya ingin bersamamu. Kapan kita kembali ke sini? Jam 8 malam. Sekarang jam berapa? Mungkin jam 3 pagi sekarang. Sudah 7 jam. Kamu masih duduk di sini seperti ini selama 7 jam. Tidak duduk terus-menerus. Saya juga berkeliling melakukan beberapa hal lain. Hal lain. Apa saja? Saya membantu kamu ganti baju. Karena kamu muntah 2 kali, saya kira kamu mungkin benar-benar ingin ganti baju sebelum tidurkan.
Terima kasih. Kamu lapar. Jujur saya tidak ingin mengeluh padamu, tapi kamu lihat. Tidak ada apa-apa selain susu di kulkas. Saya lapar. Saya tahu restoran buka semalaman yang masakannya sangat enak. Dengar, bisakah kamu tetap di sini dan beristirahat? Selain itu tidak ada restoran yang buka sekarang. Jangan khawatir, restoran itu buka 24/24. Bagaimanapun saya baru saja bangun. Saya juga ingin keluar dan menghirup udara segar. Oke, aku akan ikut denganmu. Xiao Qiu. Bisakah kamu keluar dan menunggu aku? Aku ingin ganti baju. Biarkan aku membantumu. Aku bisa melakukannya sendiri, dasar cabul. Aku juga pernah membantumu ganti baju sebelumnya. Sejujurnya aku melihat semuanya. Biarkan aku menyuapimu. Xiao Qiu. Jangan bilang apa-apa. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Apa yang ingin aku katakan? Kamu ingin bilang, Xiao Qiu, kamu harus maju. Xiao Guan memang cocok denganmu. Hubungan kalian berpotensi berkembang. Kamu lihat, kamu juga tahu kalau kesehatanku sedang tidak baik sekarang. Bukan karena aku tidak membutuhkanmu, tapi aku tidak punya pilihan lain yang lebih baik. Lagi pula kamu harus menepati janjimu. Apapun yang terjadi, jangan cari aku lagi. Bahkan ketika aku mati, jangan pedulikan aku. Kita harus benar-benar mengakhiri hubungan kita. Apa ini yang ingin kamu katakan? Karena kamu sudah tahu semuanya, aku tidak akan mengulanginya. Li Chuan, selama kamu masih sakit, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan bertanggung jawab padamu sampai akhir. Perkataan itu, kamu bisa bilang jika mau. Dengan kata lain, terdengar seperti rekaman rusak. Aku akan terus mengabaikannya. Li Chuan, bisakah kita pulang sekarang? Sejujurnya akan baik jika aku bisa pulang bersamamu. Jika begitu aku bisa merawatmu. Melihatmu membaik dari hari ke hari. Li Chuan. Li Chuan. Xiao Qiu. Apakah benar kamu duduk di depanku sekarang? Ya, aku di sini. Atau semuanya hanya ilusi? Ayo sentuh aku. Aku di sini di sampingmu. Sepertinya obatnya sudah bereaksi. Ingin tidur. Li Chuan, Li Chuan.
Rene. Oke, aku akan segera berangkat kerja. Jam berapa sekarang? Kenapa kamu tidak membangunkanku? Kamu tampaknya tidur nyenyak. Jadi aku tidak ingin membangunkanmu. Aku tidur seperti ini semalaman. Pastinya kamu mati rasa. Tidak. Aku senang membiarkanmu bersandar padaku untuk tidur. Li Chuan, bisakah kita memesan makanan? Kita sudah di sini semalaman, tapi hanya memesan beberapa cangkir kopi. Pelayan di sini terus melirikku. Aku malu sekali. Oke. Mari kita pesan hidangan termahal di menu. Sial, ada yang tidak beres. Aku harus ke toilet sekarang. Kamu baik-baik saja? Aku mati rasa. Meski begitu aku harus pergi sekarang, hanya beberapa menit. Aku baik-baik saja. Ayah, aku tidak pernah memesan sesuatu yang sebesar itu. Tidak pernah. Aku membukanya, ini adalah kursi. Desainnya sangat unik. Pengerjaannya juga canggih dan rumit. Aku tahu, aku mengerti. Ayah, ini hadiah dari salah satu temanku. Teman yang mana? Kenapa mereka tiba-tiba mengirimimu kursi? Itu teman yang menjual furnitur. Baiklah, itu bagus. Jadi bisakah kita membeli satu lagi dari temanmu? Aku ingin membuatnya berpasangan, lalu menempatkannya di ruang tamu agar terlihat lebih gagah. Ayah, kita hanya butuh satu sungguh. Ayah, seorang kolega meneleponku. Aku akan menutup telepon sekarang, selamat tinggal. Baiklah, terima kasih atas kursimu. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang berpikir bahwa, jika aku mendesain kursi lain, menempatkannya di sebelah mejamu, sehingga kamu bisa duduk di sana setiap hari sampai kamu tidak ingin bangun lagi. Kalau begitu, apa pendapatmu tentang ini? Tidak perlu. Lalu apakah kamu tahu? Tahu apa? Di mana adik laki-lakiku? Aku tidak tahu. Apa-apaan itu? Li Chuan, kamu di sini? Aku sedang mencarimu. Hai, kamu juga di sini? Ayo masuk. Xiao Qiu. Aku sudah meneleponmu berkali-kali semalam. Mengapa kamu tidak mengangkat telepon? Aku mematikan suara ponselku. Kamu tidak pulang semalaman, kamu pergi kemana? Apa lagi yang bisa kamu katakan? Kamu bahkan belum ganti baju. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku benar-benar tidak mendengar kamu menelepon. Kemarin kita janjian untuk pergi ke kelas dan salatin bersama, kan? Aku benar-benar lupa tentang itu. Tapi Xiao Guan, aku punya firasat buruk. Aku merasa bahwa penyakit Li Chuan benar-benar serius. Di saat seperti ini aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Jika penyakitnya separah itu, kenapa dia kembali?
Lanjutkan pembicaraan kita setelah kita sampai di rumah. Aku harus bekerja dulu. Apa kamu tahu bahwa kakek sudah kembali lebih awal? Pagi ini dia menelepon untuk memarahiku dengan keras. Herman berkata bahwa akhir-akhir ini indikator kesehatanmu tidak stabil. Dia ingin kamu kembali ke rumah sakit segera. Lagi pula sumsum tulangmu sudah terdaftar untuk transplantasi di Eropa. Jika kita benar-benar menemukan donor sumsum tulang, kamu harus berada di Eropa untuk menjalani transplantasi. Izinkan aku memberitahumu ini. Kali ini aku benar-benar tidak bisa menghentikannya. Kakek bilang dia akan memberimu 2 hari lagi. Jika kamu tidak kembali, dia akan datang ke sini sendiri. Aku sudah memutuskan. Tidak ada gunanya datang ke sini untuk membawaku pulang. Lagi pula apalagi yang perlu kamu lakukan tapi belum dilakukan? Aku akan membantu kamu menyelesaikannya. Aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Hanya saja aku tidak mau kembali ke sana. Kamu. Ji Chuan, aku sudah memutuskan. Aku akan tinggal di sini, aku akan bekerja menghadiri pertemuan. Mendesain bertemu teman-temanku. Aku tidak akan bosan lagi. Jika aku kembali itu akan sangat membosankan. Jangan katakan hal seperti itu padaku. Semua ini karena Xie Xiaoqiu kan? Kamu bisa bilang apa saja yang kamu mau. Li Chuan. Saya sudah memutuskan. Tinggal di Shanghai adalah keinginan saya. Ini mungkin keinginan terakhir dalam hidup saya. Ji Chuan, bisakah kamu membantu saya? Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, pernahkah kamu memikirkan kakek kita? Kakek sudah tua begini, apakah kamu ingin kemarahannya membunuhnya? Saya beri tahu kamu. Saya akan memberi kamu yi minggu lagi. Sifat selesaikan APA yang perlu kamu lakukan. Kalau tidak saya pasti akan memukulmu. Lalu memasukkanmu ke dalam koper dan mengirimmu pulang dengan cepat. Selamat pagi Tuan Wang. Annie. Bisakah saya mengganggu? Apa yang terjadi? Katakan padaku. Situasi Li Chuan belakangan ini tidak terlalu baik. Bisakah kamu membantu saya untuk menasihatinya? Untuk kembali ke Swiss? Saya bisa membujuknya, saya sudah tahu dia sakit. Tapi saya tidak tahu seberapa parah penyakitnya. Ada beberapa hal yang juga perlu kamu ketahui. Ini dia. Jadi saya harus mengganggumu sekarang, terima kasih. Tuan Xiao, kamu benar-benar tidak boleh masuk. Jangan halangi jalan saya, ada sesuatu Tapi yang ingin Direktur Wang ditanyakan sudah padanya. menetapkan aturan. Bisakah kamu tidak mempersulit saya? Ini serius, saya melihatnya masuk ke sana pagi ini. Xiao Guan. Tuan Wang, saya tidak bisa menghentikannya. Tidak apa-apa, ada apa? Saya ingin menemui Wang Lichuan. Mengapa kamu ingin menemuinya? Saya ada sesuatu yang ingin ditanyakan padanya. Mari kita ke kantor saya lalu kita akan berbicara. Nona Ye, bisakah kamu keluar? Tolong tutup pintunya, kita perlu membicarakan sesuatu. Xiao Guan, mengapa kamu ingin menemui Li Chuan? Dia berjanji padaku bahwa setelah meninggalkan Shanghai, dia tidak akan kembali untuk mencari Xiao Qiu. Apakah dia berjanji seperti itu padamu? Karena dia tidak bisa membawa kebahagiaan untuk Xiao Qiu. Dia memilih untuk mundur. Jadi maksudmu adalah, Xie Xiao Qiu sekarang diberikan padamu? Xiao Guan, Xie Xiao Qiu adalah manusia. Tiap Yukin Panda. Yang bisa diberikan padamu lalu diberikan pada dia, Li Chuan. Biar aku tanya, apa yang sebenarnya ingin dilakukan kakakmu? Dia Terrace Bermain Tar Killer APA dia sedang memensing? Dia selalu sakit-sakitan. Sebaiknya jangan goda cewek dengan tampang pucat begitu. Dia nggak pantas disebut laki-laki memalukan. Jangan berkata seperti itu. Kakakku biasanya baik padamu. Investasi 80 juta yuan di Huazhi, juga dari uangnya. Dia ingin mendukung hubunganmu dengan Xie Xiaoqiu. Makanya dia memberikannya tanpa syarat. Menurutmu dari mana uang itu berasal? Apakah jatuh dari langit? Dengarkan aku. Tentang cinta Xie Xiaoqiu pada Li Chuan. Dia sendiri tak bisa berbuat apa-apa. Semua kata-kata paling kejam sudah diucapkan padanya, tapi tidak ada hasil.
Kau pikir kakakmu mau menyerahkannya? Sekarang dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Apakah kau mengerti? Kisah Senja Antarajadiansia Xiao Xiao. Tak ada tempat untukmu sejak awal. Jangan ikut campur lagi. Siapa kau sebenarnya? Jangan sentuh aku nggak ngerti apa yang kau bicarakan sama sekali. Baiklah, aku akan cari Li Chuan untuk menjelaskan semuanya. Tenanglah. Jangan sentuh aku. Xiao Guan Jiangon aggressive Jiangon sentuh aku. Lepaskan tanganmu. Apa yang kalian berdua lakukan? Ada masalah apa? Mari kita bicara dengan tenang. Tuan Xiao seorang pria, sejati tidak berkelahi. Ayo pergi. Rene, abaikan saja dia. Minumlah jus semangka ini untuk menenangkan dirimu. Kamu yang memanggil Rene, masukkan? Aku? Untuk apa? Apakah kamu takut aku akan terluka? Kamu bahkan tidak bisa melawanku, bagaimana bisa melawan orang lain? Sudah kubilang beberapa kali. Itu karena aku mengalah. Apakah kamu tidak percaya padaku? Lihat saja, Hei. Coba lepaskan tanganku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Coba saja. Lepaskan tanganmu. Ye Jingwen. Apakah kau tidak mau punya anak denganku lagi? Jorok. Kau jorok perempuan. Mereka sudah masuk ke dalam. Silakan masuk. Halo, saya Shi Xiaoqiu, asisten Mr. Wang Jichuan. Dia memberikan kartu nama ini kepada saya. Silakan duduk. Ya, Mengenai gaya makam ini, dia bilang ingin mengikuti desain saudaranya. Kami telah menyelesaikan desain di komputer. Dia bilang ingin datang melihat hasilnya. hasil seperti apa? Tunggu sebentar. Biar saya ekspor file ini. Ini, lihat desain ini. Wang Lichuan yang tidur di sini lahir di Swiss. Sekolah di Amerika dan mencintai seorang gadis Tiongkok. Sehingga dia meninggal di Tiongkok. Apa yang kau lakukan, Nona? Mengapa kau mengacaukannya? Mengapa kau menghapusnya? Kau apa yang kau lakukan? Dia tidak akan mati. Kontrak sudah ditandatangani, biayanya juga sudah ditransfer. Di mana kontraknya? Bawa ke sini. Baiklah. Periksa ini. Kau ini. Bagaimana bisa kau merobek kontrak ini? Ini adalah dokumen hukum. Kau tahu itu? Kau keterlaluan. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau peduli siapa saya? Biar saya beritahu, dia tidak akan mati. Jika dia mati, tidak akan terlambat untuk membuatnya lagi. Mengapa kau begitu konyol? Ini.
Li Chuan. Semuanya baik-baik saja? Baik. Sampai jumpa besok. Xiao Qiu. Selamat tinggal, jaga diri baik-baik. Apa yang kau lakukan? Yang Apakah dilakukan itu orang sesuatu? yang peduli padamu, jangan terlalu keras kepala, bisa tidak? Kau tidak akan mendapatkan apapun. Jika aku bisa membuatmu bahagia, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Tapi sekarang aku tidak bisa. Kamu masih di rumah sakit. Apa kamu lari ke sini dari rumah sakit? Dia sekarang harus minum obat disuntik. Infus tepat waktu, apa kamu tahu itu? Apa yang dia pertaruhkan untuk bermain denganmu? Itu hidupnya. Apa kamu mau mati? Tidak, pasti tidak. Xiao Qiu, lihat aku. Kamu harus terus melihat ke depan. Tidak. Xiao Guan, Xiao Qiu, ada apa? bisakah kamu membantu aku? Membantu kamu? Xiao Qiu. Apa kamu sudah kembali? Kenapa kamu ingin bertemu aku? Dingin sekali di luar, apa kamu tidak akan mengundang aku masuk? Ini sup untukmu. Ini stew ayam gaya Amerika. Cobalah, Ini benar-benar pesta. lalu nikmatilah pesta ini dengan baik. Coba gigit dulu. Apa rasanya enak? Lalu makan banyak, tahu nggak? Untungnya kamu belum membuang panci kukusan ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membuat stew ayam untukmu dengan panci kukusan. Nih. Kapan kamu akan pergi? Aku tidak akan kembali. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Lihat dirimu sekarang. Kamu terus tidur dan muntah sepanjang waktu. Penyakitmu harus disembuhkan dulu. Tidak akan terlambat jika kamu kembali melakukan hal-hal itu setelah sembuh, kan? Kenapa tiba-tiba kamu membujukku untuk pergi?
Sudahkah kamu memikirkannya matang-matang? Sebenarnya aku merasa semua ini salahku. Aku rasa Xiao Guan tidak memperlakukanku dengan buruk. Aku tidak seharusnya terus menolaknya. Lalu datang mengganggumu. Membuat semua orang tidak senang. Aku harus menerima kenyataan. Kalau tidak aku akan menyesal kepada lebih banyak orang. Apa kita harus melakukan ini? Ayolah, ayo semangat. Setelah kita menghabiskan gelas ini, aku akan melupakan segalanya. Dan kamu akan kembali untuk menjalani perawatanmu dengan baik. Ayo habiskan. Jadi kamu sudah berjanji padaku. Baiklah, cepat coba ini. Semua hidangan ini dibuat khusus untukmu. Ada ikan dan juga sayuran. Kamu mau kopi? Tidak, aku baik-baik saja. Baiklah, berhenti di sini saja. Apakah kita masih berteman mulai sekarang? Bisakah aku masih peduli padamu? Kembali ke Swiss dan jalani perawatannya dengan baik. Jangan buat aku khawatir. Kenapa kamu terus mengangguk? Kamu harus segera kembali. Aku akan kembali. Jangan bohong padaku. Aku tidak. Li Chuan. Sebuah ciuman perpisahan. Ini untukmu.
Baiklah, kamu tidak perlu mengantarku. Aku pergi sekarang. Xiao Qiu. Kamu harus bahagia. Xiao Qiu bagaimana? Apakah kamu sudah mengatakan semuanya? Li Chuan itu orang yang pintar. Kalau kamu bilang begitu dia pasti akan merasa ada yang aneh. Dia tidak akan mudah mempercayaimu. Kalau aku jadi dia, aku pasti tidak akan percaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia bahkan mendoakan kebahagiaanku. Bagaimana aku bisa bahagia? Ya kamu bisa bahagia. Menikahlah denganku. Bukankah dia bilang untuk melupakan segalanya? Datanglah padaku. Sebenarnya aku ini orang yang cukup bisa dipercaya. Kalau Li Chuan tahu kamu sudah menikah dan hidup tenang, dia pasti akan tenang. Tunang, jangan sedih. Aku ingin melihat senyummu. Senyum. Bisakah kamu tersenyum sekali saja? Ayo kita pergi. Kamu itu kayak api di musim dingin. API yang membara. Serahkan saja padaku. Api yang membara itu membakarku. Ada API, ini membosankan. Sangat membosankan. Kita sudah menandatangani kontrak. Kenapa kita masih harus datang ke sini untuk duduk dan menonton? Semakin hebat kamu, semakin berat pekerjaanmu. Apa aku melakukan dengan baik hari ini? Aku sudah minum banyak untuk kontrak ini. Tunggu sebentar, ini bukan kontrakku. Ini kontrak Xiao Guan. Bosmu ingin mendapatkan lebih banyak proyek dari GMF. Aku sudah memberinya semua proyek yang aku investasikan sendiri. Dia ingin lebih tapi investor lain tidak setuju. Jadi kamu harus minum dengan mereka. Terus minum sampai mereka setuju. Setiap kali ini disebutkan aku jadi kesal. Kita semua mencoba membantu Xiao Guan. Tapi akhirnya dia malah memukul kita. Apa yang salah dengan pikirannya? Kalau kamu bilang begitu berarti kamu tidak mengerti dia. Jangan meremehkan Xiao Guan. Sejak dia memulai karirnya, jika dia melakukan sesuatu, tidak akan ada yang bisa melakukannya lebih baik darinya. Tidak ada proyek yang tidak menghasilkan uang. Jika kamu biarkan dia mengambil alih proyek ini, dia pasti tidak akan mengecewakanmu, jangan khawatir.
Ngomong-ngomong tentang kamu, ketika seseorang ingin mengambil sesuatu darimu, itu tidak mudah. Bukan begitu Wang Qichuan? Aku? Aku pikir alasan kenapa Xiao Guan marah kali ini adalah karena Xiao Qiu. Saudaramu juga. Bukankah cara dia memperlakukan Xiao Qiu terlalu kejam? Berhenti di sini tidak apa-apa kalau kamu bilang hal buruk tentangku, tapi jangan bilang hal seperti itu tentang saudaraku. Saudaraku selalu murni seperti permata. Cara dia memperlakukan orang jauh lebih lembut dariku. Selain itu untuk proyek ini, aku sudah cukup berdedikasi. Kamu lihat aku terus minum sebanyak itu. Kalau aku mabuk dan melakukan kesalahan, kamu pasti khawatir. Apa yang kamu bicarakan? Lihat teman-temanmu. Tidak ada satupun yang terlihat pantas sama sekali. Siapa yang tidak pantas? Mereka semua bos besar. Benar juga ngomong-ngomong kamu benar-benar harus berterima kasih padaku. Hari ini aku memanggil Rene untuk datang tepat waktu. Bukan karena aku takut kamu akan berkelahi dengan Xiao Guan. Aku hanya takut jika kalian berkelahi. Semua di kantor kita akan hancur. Sayang sekali kalau rusak. Apa kamu sedang berterima kasih padaku? Jarang-jarang melihatnya. Ya dari lubuk hatiku yang paling dalam. Baiklah. Jangan minum terlalu banyak. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu mencoba menggangguku? Berani-beraninya kamu menampakku? Apa yang akan kamu lakukan? Berhenti berkelahi, hentikan. Hentikan. Jangan bergerak, jangan bergerak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Apa sakit? Sakit ini berdarah. Tuan Wang, sejak kamu lahir, kamu belum pernah dipukuli kan? Tidak mungkin dulu, aku sering berkelahi dengan kakakku. Lihat dirimu sekarang, jangan coba-coba pamer. Jing Wen, bolehkah aku memanggilmu begitu? Jing Wen, kepalaku sakit, aku pusing. Apa sakit? Aku akan sembuh sebentar lagi. Kamu tahu apa? Xiao Qiu bilang padaku bahwa kamu bukan orang yang buruk. Dulu aku tidak percaya padanya, tapi sekarang aku percaya. Setelah kejadian ini kamu bisa yakin bahwa aku akan berusaha keras untuk mengganggumu. Menurutku kita harus ke rumah sakit untuk memeriksa kondisimu. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Aku kehilangan semua tenagaku, tubuhku sakit. Biarkan aku istirahat sebentar, bisa kan? Sekarang aku benar-benar butuh. Apa yang kamu butuhkan, Tuan Wang? Aku benar-benar butuh sebuah pelukan yang tulus. Kalau kamu tidak mau memelukku, biarkan aku menderita saja, tidak apa-apa. Sebenarnya reaksimu tidak sulit dimengerti dari sudut pandang psikologis. Kamu kekurangan kasih sayang ibu. Logikamu sangat masuk akal. Apa kamu tahu? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku telah menjadi seperti anak kecil. Itu menyakitkan. Ini adalah situasi pasokan di wilayah Shanghai dan kondisi konsumsi properti. Dan ini adalah sketsa wilayah pusat serta area sekitarnya. Lihatlah ini. Konvertibilitas merek ini terletak pada Sankara Kansai. Alamiah, hasil produksi sendiri dan bebas. Selain itu, ini adalah analisis konsumsi material dari pembangunan apartemen mewah tahap pertama tahun lalu. Bagaimana dengan analisis penduduk? Apakah sudah kamu lakukan? Ya sudah, menurut survei kami. Pelanggan yang mampu membeli apartemen tersebut adalah orang-orang berusia antara 30 hingga 50 tahun. Mereka kebanyakan pemilik usaha kecil dan menengah. Pemegang saham di perusahaan besar. Kebanyakan dari mereka bekerja di bidang bisnis serta keuangan, produksi elektronik, dan seniman terkenal. Tentu saja mungkin juga ada beberapa orang Tionghoa perantauan yang kembali berbisnis di Tiongkok. Terima kasih banyak karena telah membantu saya mendapatkan proyek Feng Quan Bei ini. Terakhir kali aku terlalu agresif. Aku benar-benar minta maaf, tapi luka di wajahmu
Tidak ada hubungannya dengan saya. Pukulanku tidak mengenaimu hari itu. Kamu terlalu banyak berpikir. Bisakah pukulanku membuatmu seperti ini? Mengenai Feng Kuanpei. Saya ingin mengingatkan Rene bahwa harus ada cukup ruang parkir. Tentu, harus ada beberapa desain yang bisa memamerkan identitas pemiliknya. Dekorasi dan furnitur juga harus berkualitas tinggi. Tentu departemen periklanan kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membuat rencana kerjasama. Ada satu hal lagi. Sebenarnya saya sudah membeli sebuah apartemen. Saya pikir, bisakah saya mendapat diskon? Saya sudah merekomendasikan kesepakatan bisnis ini. Masih mau memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapat untung? Lalu saya akan memberimu diskon 5%. 10%? Apa katamu? 15% itu, penawaran terbaik, jangan terlalu banyak menuntut. Tentu itu sangat bagus. Terima kasih banyak. 85. Pak Wang, Pak Xiao kepala desa ingin bertemu dengan Anda. Pak Xiao kepala desa. Silakan ajak dia masuk. Baik. Li Chuan. Xiao Guan silakan duduk. Baik. Kenapa Anda ingin bertemu saya? Begini. Saya sudah memesan apartemen di Teluk Fengkuan. Saya sedang mencari perusahaan dekorasi interior. Xiao Qiu bilang kita harus sedikit berkonsultasi dengan Anda. Tidak masalah. Apakah Anda perlu perusahaan dekorasi yang menangani desain? Itu akan terlalu mahal, kami tidak mampu. Jika kalian berdua tidak keberatan, biar saya yang desain, saya akan bayar biaya dekorasinya. Anggap saja sebagai hadiah saya untuk kalian. Itu akan sangat bagus. Xiao Qiu, bagaimana menurutmu? Bagus. Katakan saja apa yang Anda butuhkan. Apakah Anda sudah punya ide untuk ruang dalamnya? Saya pikir karena Xiao Qiu suka membaca buku. Sebaiknya ada ruang baca, dengan rak buku besar di lantai 2. Baik. Dan Xiao Guan suka mengumpulkan bir. Maka mari buat ruang penyimpanan bir. Bukankah saya sudah janji begitu? Saya tahu kamu sangat mencintaiku, terima kasih. Asalkan kamu suka. Jadi kamu ingin ruang penyimpanan bir? Jika ada ruang penyimpanan bir, maka area ruang tamu akan lebih kecil. Apakah kamu tidak keberatan? Tidak, kami tidak keberatan. Bagaimana dengan kamar mandi? Apakah Anda ingin di lantai 1 atau 2? Saya sarankan untuk menempatkannya di lantai 2 setelah pakaian dicuci. Akan sedikit lebih mudah untuk mengeringkannya. Saya tidak masalah. Saya setuju dengan Xiao Qiu. Kedengarannya bagus, jadi letakkan di lantai 2. Mari letakkan di lantai 2. Baik. Dan apakah kita harus memiliki dapur terbuka? Maksud saya sebenarnya tidak terbuka. Kami berdua suka makanan pedas, jadi saat kami memasak, tamu kami mungkin tidak suka baunya. Menurutmu begitu? Oke, kalau begitu tidak akan dibuka. Sebetulnya aku tidak profesional dalam membeli furnitur. Ji Chuan jauh lebih baik. Biarkan aku memintanya untuk memberikan katalog kepadamu, agar kamu bisa memilih bahan dan warna kayu serta batu. Jangan khawatir produk kami. Pastilah yang terbaik. Bukan itu hebat? Li Chuan, terima kasih. Terima kasih. Kapan kamu akan menikah? Sebentar lagi. Kami pasti akan mengundangmu untuk menghadiri pernikahan kami. Hebat, aku akan menunggunya. Aku akan pergi setelah menghadiri pernikahanmu. Jika kamu bisa menghadiri pernikahan kami, itu akan menjadi kehormatan kami. Benar, Xiao Qiu? Sekarang obatnya lebih buruk daripada penyakitnya. Aku pikir Li Chuan akan segera pergi. Tapi itu salah. Dia ingin menghadiri pernikahan kami. Bahkan mendesain kamar pernikahan kami. Berapa lama ini akan berlangsung? Lalu mari kita adakan pernikahan sungguhan. Mari kita adakan pernikahan sungguhan untuk membuatnya benar-benar putus asa. Xiao Guan, kenapa aku merasa seperti kamu punya rencana tak terduga? Apakah kamu mencoba mendapatkan keuntungan? Aku bersampai kepada Tuhan. Aku mencoba membantumu. Pernikahan palsu juga bisa merusak reputasiku. Kamu tahu, jika aku punya pernikahan palsu dan kemudian bercerai, dan setelah bercerai, aku menikah lagi, bukankah itu pernikahan keduaku? Nilaiku akan benar-benar turun. Makan mie MU.
Sekarang kamu lihat. Mereka sudah menjadi pasangan. Kamu tidak ada urusan di sini. Aku sudah memesan tiket pesawat untukmu besok. Aku sudah menerima tiketnya. Apa kamu mengatakan sesuatu padanya? Aku tidak mengatakan apa-apa. Mereka akan segera menikah, aku ingin menunggu sampai saat itu. Tidak ada lagi penantian. Bahkan jika kamu tidak mati sekarang kakek kita akan mati. Jangan khawatir, serahkan semuanya di sini padaku. Pergi saja. Xiao Qiu makan dulu. Oke. Oh. Xiao Guan minta aku desain apartemen barunya. Pas aku balik ke Swiss, aku akan buat sketsa desainnya. Jangan lupa bantu dia pilih bahan dan warnanya. Kamu ngomongin apartemennya di Teluk Fengquan? Iya. Itu aja belum mulai dibangun, ngapain buru-buru? Makan dulu. Xiao Qiu. Li Chuan mau balik ke Swiss besok. Dari mana kamu tahu? Ji Chuan suruh aku pesan tiket buat dia. Mau minum bareng aku? Enggak. Kasihan Xiao Qiu. Gak apa-apa. Kami sebentar lagi nikah. Pasti kami undang kamu ke pernikahan kami. Bagus. Kalau gitu aku tunggu. Sampai ikut pernikahan kalian sebelum aku pergi.